doa bersama-sama. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Allah yang telah bergabung pada malam hari ini, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, kami ada di dalam frekuensi yang sama, dan malam hari ini kami sepakat sehati, kami satukan roh kami bersama-sama untuk kami boleh belajar firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Masih di buku 10 ya, bab 91. Hari ini kita membahas masih tentang roh maut. Ya. Nah, saya percaya tadi malam ada juga yang di Facebook, ada yang bertanya tentang Abaddon, tentang Lucifer ya. Setelah kita jelaskan tentang hubungan secara gambarannya, roh itu bekerja di muka bumi, itu ibaratnya antara Ahab dan siapa? Isabel ya. Lalu ada yang nanya itu, siapa pasangannya Abaddon ya? Nah, Saudara, jangan langsung pikir laki-laki dan perempuan seperti Ahab dan Isabel begitu, bukan ya. Pasangan itu bicara tentang partner seperti itu loh ya. Jadi setiap di dunia ini semua ada pasangannya. Ada malam, ada siang, ada terang, ada gelap, seperti itu ya. Nah, Tuhan menciptakan keseimbangan seperti itu. Dulu ya, Abaddon dan Lucifer itu juga pasangan. Yang satu itu arsitek, yang satu itu animernya ya. Jadi proyek pemegang proyeknya. Abaddon itu pembangun, Lucifer itu sebenarnya arsiteknya. Dua-duanya ini bekerja sama untuk merealisasikan apa yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan itu dierami oleh Roh Kudus, lalu diwujudkan oleh dua orang ini, dua malaikat itu. Ya, nah, tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, tabiatnya sudah berbeda. Ya, kelakuannya sudah berbeda, tidak seperti sesuai dengan apa yang pertama kali Allah desain ya terhadap Lucifer dan Abaddon pada awalnya itu ya. Oleh sebab itu malam hari ini dengar baik-baik ya. Tangkap baik-baik supaya nggak salah mikirnya ya. Oke ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan lebih detail kalau di dalam chatting di Facebook begitu. Nah, Bapak-Bapak Saudara yang bergabung di Facebook, kalau ingin ikut acara diskusi, kami seperti malam hari ini sebenarnya ada dua lain ya. Satu di Facebook, satu di Zoom meeting. Nah, nanti kalau sudah selesai acara seperti ini, kami ada diskusi, kami ada tanya jawab, ya. Jadi yang di Facebook boleh join, boleh gabung di Zoom meeting, ada linknya bukan? Yang sudah saya taruh di pengumuman di Facebook itu. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh join ya, sehingga bisa bertanya di situ dan nanti bisa kita jawab lebih detail dan jelas saat kita ada di acara diskusi. Ya, puji Tuhan sambil kenalan dengan teman-teman kita yang lain dari Revival Total Ministry khususnya. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lanjut pelajaran kita malam hari ini. Ya, masih di daerah roh maut. Kemarin sudah kita bahas bahwa roh maut itu adalah roh yang sombong. Ya, roh yang sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan roh maut itu bekerja untuk memusnahkan dan menjadi musuhnya Allah. Ya, sampai akhirnya kita membahas kemarin bahwa roh maut itu adalah target atau musuh terakhir yang akan dibinasakan oleh Allah nantinya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mengerti ya bahwa eh, roh maut itu walaupun roh mautnya sendiri belum keluar karena masih ditawan ya di jurang maut sana, si Abaddon itu masih ada di jurang maut. Tapi pengaruhnya ya sekarang itu kayak macam atmosfernya, uapnya ya, itu sudah mulai bisa dideteksi, dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Coba contoh saudara kalau Anda pergi atau berdiri dekat-dekat kompor gitu ya. Nah, itu beda dengan Anda berdiri dekat AC, bukan ya? Kalau dekat AC rasanya maknyus, dingin gitu. Tapi kalau Anda dekat kompor rasanya panas, bukan? Ya.
ini menjelang hari-hari terakhir ini, kita melihat pekerjaan manifestasi daripada apa yang nantinya akan dikerjakan oleh Abaddon si roh maut itu, sekarang sudah mulai beroperasi. Ya, roh maut itu sudah mulai, mulai bergerak, ya, walaupun rohnya itu belum keluar, si Abaddonnya dari, penjara, diikat oleh Allah, ya, di jurang maut tersebut, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang bagaimana kita memusnahkan maut? Ya, bagaimana kita bisa mengalahkan maut itu? Nah, ini menjadi tugas gereja Tuhan hari-hari ini, ya, dengan bersama dengan Tuhan Yesus. Pertama kita melihat, memusnahkan maut itu nggak bisa langsung secara langsung langsung habisin gitu nggak bisa. Tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui seperti itu? Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan dia menang dari maut. Bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan maut? Itulah pelajarannya, ya. Supaya kita tahu kalau sampai roh maut itu menyerang dalam kehidupan kita, Anda bisa mengatasinya, bahkan mengalahkan roh-roh maut itu, manifestasinya itu, sehingga Anda bisa hidup dalam kemenangan juga, ya. Nah, pertama, Tuhan Yesus turun ke dunia dan dengan bertahap ia memusnahkan kuasa maut itu. Ya, Tuhan Yesus pertama kali membereskan masalah dosa manusia. Kita tahu firman Tuhan katakan dalam Roma ya, pasal 3 ayat 23 ya, bahwa upah dosa itu adalah maut. Amin. Nah, upah dosa itu adalah maut. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan kalau kamu makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, kamu akan mati. Ya. Nah, kematian, maut terjadi. Nah, mengincar manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Nah, sedikit saya ceritakan kembali bahwa sebenarnya awalnya ketika Adam dibuat pertama kali oleh Allah, itu sebenarnya nggak ada batasan usianya. Boleh disebut Adam itu diciptakan untuk dalam kekekalan juga, ya. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, umurnya mulai dihitung. Walaupun umurnya Adam itu sampai 900 sekian tahun, tapi akhirnya mati juga. Lah umur Adam itu dihitung mulai kapan? Sejak dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Ya, sebenarnya kehidupan manusia itu dihitung mundur, itu enggak ya? Kalau ada orang ulang tahun, happy birthday to you, happy birthday to you, gitu enggak ya? Atau panjang umurnya, panjang umurnya. Sebenarnya bukan panjang umurnya. Ya, jatahnya manusia ini sekarang menurut SK yang sudah diberikan oleh Allah dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, umur manusia itu 120 tahun saja. Setelah itu enggak ada pembaruan SK. Jadi Allah menetapkan sekarang manusia itu umurnya dibatasin 120 tahun saja. Nah, Anda terus bergerak nih dari 0, 1, 2, 3, 4, lalu dibilang panjang umur. Sebenarnya enggak. Umur Anda semakin mendekati batas akhir Anda. Ya, nah ada limitednya, ada batasan-batasannya. Amin. Nah, kenapa manusia sampai akhirnya umurnya dibatasin? Karena manusia sekarang sudah dimakan oleh maut. Ya, diancam, diincar oleh maut karena dia berdosa. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia, yang pertama kali dibereskan adalah masalah dosa. Amin. Apa itu dosa? Definisi daripada dosa adalah setiap pelanggaran akan firman itu namanya dosa. Ya. Nah, jadi Alkitab itu memberikan dua kriteria daripada dosa ya. Pertama pelanggaran akan firman, yang kedua segala sesuatu yang kau lakukan dengan bimbang ya, dengan bimbang engkau juga berdosa.
Anda harus yakin, Anda harus percaya, Anda harus lakukan dan kerjakan itu atas dasar iman. Nah, itu ada di pelajaran kita di buku 1. Nanti kita akan bahas ya, mundur lagi ke buku 1, Anda akan tahu tentang definisi dosa di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita perhatikan di sini. Jadi pertama, Yesus datang ke dunia beresin masalah dosa manusia. Ya. Lalu yang kedua, Yesus sendiri memberi dirinya dikuasai oleh maut itu. Ya. Jadi yang kedua, Tuhan Yesus memberikan dirinya dikuasai oleh maut. Ya. Kapan itu? Nah, ketika waktunya sudah tiba. Tapi sebelum waktunya tiba, walaupun ada orang yang mencoba untuk mencelakakan Yesus, Yesus nggak bisa dicelakakan. Ya. Tapi ketika waktunya sudah tiba, Yesus mulai tahu. Ya, dia lari, dia naik ke gunung Getsemani, taman Getsemani itu, lalu dia berdoa di situ. Ya, dia berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tapi Bapaknya tidak menjawab, cuman memberikan malaikat untuk menolong, memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Yesus tahu persis jawabannya. Ya, tawarannya ditolak. Dan dia harus mengalami penderitaan begitu luar biasa dan akhirnya naik ke atas kayu salib itu dan di situ dia katakan, Bapak, aku serahkan nyawaku kepadamu. Is dead. Mati di situ, ya. Nah, kita perhatikan ya, Yesus mati ya, dia menyerahkan ya dirinya untuk dikuasai oleh maut ya. Tapi kita lihat ya, akhirnya setelah Yesus dikuburkan selama hari ya, Bapaknya telah membangkitkannya karena ia dianggap telah menundukkan dirinya di bawah perintah Bapaknya. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan di sini. Dengan demikian, Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, bukan? Jadi awalnya dia dikuasai oleh maut. Lalu dipenjara di dalam maut, betul nggak? Kuburan itu selama 3 hari itu. Dia turun ke alam maut, namanya Hades. Ya, nah setelah itu dia keluar dari alam maut itu, dia bangkit. Nah ketika dia keluar, dia bangkit memakai tubuh kemuliaan itu, tubuh kebangkitan itu. Nah disitulah Yesus boleh dikatakan, Yesus sudah mengalahkan maut. Nah ini mekanismenya seperti ini. Ya, kenapa saya ceritakan seperti ini? Anda tahu ya bagaimana orang bisa mengalahkan maut. Ya, dia harus bebas dulu dari dosa. Ya, dia harus mengalami namanya mati. Ya, mati itu artinya ditelan oleh maut. Tapi Anda harus bisa keluar dari situ, ya, lalu mengenakan sesuatu yang baru, yaitu tubuh kebangkitan di dalam diri Anda. Amin. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, nanti tunggu dulu. Nah, kita cerita yang lain dulu ya. Nah, jadi katakan gini, dengan demikian Yesus telah mengalahkan kuasa maut dan mengenakan tubuh yang tak dapat binasa, ya, yaitu tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Demi agar kita percaya, diberi keberanian menghadapi maut sama seperti Dia. Ya. Nah, karena Allah Bapa telah membangkitkan Tuhan Yesus yang taat kepadanya, itu memberi kepada kita alasan untuk tak takut kepada maut. Ya, untuk tidak takut kepada maut. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu, maut itu walaupun mengerikan, maut itu walaupun menyeramkan, maut itu walaupun membahayakan, bagi orang-orang yang mengerti sekarang, maut itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi Anda. Amin. Orang yang takut dengan maut, dia nggak bakal bisa mengalahkan maut. Dia akan ditelan oleh maut. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa, Anda juga harus bisa. Amin. Hidup kita ini kan diubah. Target kita ini kan menuju kepada
sempurna menjadi seperti Tuhan Yesus, bukan? Ya, dalam segala aspek, dalam segala perkara, termasuk salah satunya seperti Yesus, Anda juga ditargetkan atau diwajibkan untuk bisa menang atas maut. Amin. Nah, kira-kira bisa enggak? Mampu atau tidak? Ya, Anda memenangkan maut itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi ya, ada tahapan-tahapan ya. Jadi mengalahkan maut itu bertahap-tahap. Tahap pertama begini, Saudara, ya. Tahap pertama adalah menghilangkan dulu rasa takut orang percaya dalam menghadapi maut. Ya, Tuhan Yesus itu pada waktu dia di Getsemani, ya, dia ketakutan begitu luar biasa. Ya, Anda tahu ya, ketakutan. Kenapa? Dia melihat maut yang ada di depannya itu. Ya. Tapi ketika malaikat itu ya, Allah Bapaknya kasih malaikat untuk melindungi dan membantu Tuhan Yesus itu nggak takut, nggak gentar. Ya, walaupun dia sudah dieksekusi, ya, dihadapkan dengan siapa saja termasuk di depan Pilatus, jawabannya selalu tegas. Betul enggak? Tidak menunjukkan seperti orang yang sedang mentertawan atau terintimidasi lalu kalah, begitu tidak. Ya, dia tetap mempercayai, dia tetap konsisten, ya, tetap kuat dalam keadaan apapun juga. Menunjukkan dia enggak takut sekalipun. Walaupun salib itu menunggu nantinya, dia enggak takut semuanya. Amin. Nah, kita perhatikan. Tahap pertama adalah menghilangkan rasa takut orang percaya dalam menghadapi maut. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita harus menghilangkan rasa takut ini. Ya, kita bedakan dulu antara takut dengan Tuhan, ya, takut akan Tuhan, ya, dengan ketakutan dengan Tuhan. Itu beda, ya. Takut akan Tuhan itu respect. Anda menghormati Tuhan, Anda mempercayai Tuhan, ya, itu namanya Anda takut akan Tuhan. Tapi kalau ketakutan itu hal yang berbeda. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah memanggil Adam, 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 di manakah engkau? Adamnya lari, menjauh dari Allah. Dia bersembunyi, dia ketakutan. Betul enggak? Nah, sama-sama berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Tapi keadaan seseorang itu nanti akan mempengaruhinya. Kalau orang enggak berdosa, ya, dia enggak akan ketakutan dengan Allah. Ya, tapi kalau orang berdosa, dia akan ketakutan dengan Allah. Itu sudah dilakukan dan diwariskan oleh engkong dan emak kita si Adam dan Hawa itu loh. Ya, Tuhan datang malah kabur seperti itu. Kenapa Adam kamu kabur? Ya, aku takut, aku malu. Kenapa? Karena berbuat dosa. Ketika dosa sudah dibereskan, Bapak Saudara, ya, saya percaya tidak ada lagi alasan untuk Anda punya rasa ketakutan. Amin. Ya. Nah, rasa takut itu harus lenyap dalam hidup Anda. Buang semua rasa takut, sisakan aja satu. Takut akan Tuhan. Amin. Ya, takut akan Tuhan, apalagi bapak-bapak ya, jangan takut akan istri. Nah, takut akan Tuhan, ya, itu sisakan satu saja. Dalam bentuk Anda respect kepada Tuhan, hormat Dia. Amin. Nah, tahap kedua, ya, supaya Anda bisa memenangkan, mengalahkan kuasa maut itu. Tahap kedua apa? Ketika Roh Allah Bapa bermanifestasi di dalam orang percaya, dan karena Allah Bapa adalah satu-satunya yang tak pernah takluk kepada maut, maka maut tak dapat membunuh mereka. Menjadi orang Kristen itu harus mengalami 3 tahap kepenuhan. Ya, setelah kemanusiaanmu dikosongkan,
Anda pertama mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, Anda mengalami kepenuhan Kristus. Dan yang ketiga, Anda mengalami kepenuhan Bapa. Ya, catat baik-baik. Banyak orang Kristen hanya berhenti mengalami kepenuhan Roh Kudus. Menjadi orang namanya karismatik. Ya, kami pernah mengalami hal seperti itu. Sampai mabuk dalam roh. Kenapa? Kami minum benar-benar new wines, ya. Jadi itu anggur baru, itu kami minum tiap hari. Kami ngalami namanya lawatan dan pengurapan daripada Allah, ya. Sehingga manifestasi kuasa itu ketika kami melayani dari kota ke kota selalu ada pergerakan, ya, ada terobosan, ya, ada mujizat yang terjadi, ya. Tapi akhirnya, ya, Allah Bapa menghentikan sementara, ya. Tidak terus-terusan, hanya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Harus meningkat pada tahap berikutnya kepenuhannya, yaitu mengalami kepenuhan Kristus, ya. Nah, urapan atau manifestasi daripada kuasa Roh Kudus itu tak pernah bisa mengubah karakter Anda. Ya, karakter Anda akan berubah kalau Anda mengalami kepenuhan Kristus. Amin. Ya, ingat ya. Jadi orang yang berubah karakternya itu nggak bisa didoain. Pak, tolong doain Pak supaya saya itu apa nih ya? Nggak bisa, saudara. Betul nggak? Kita harus mengalami satu pengenalan. Sampai Anda mengalami kepenuhan Kristus, baru karaktermu berubah. Amin. Nah, yang ketiga adalah mengalami kepenuhan Bapa dalam hikmatnya. Amin. Nah, disinilah ketika kita sudah ada di level kepenuhan Bapa dan manifestasi, Allah Bapa bermanifestasi di dalam kehidupan Anda, sama seperti kita waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan kita, ya. Kita bahasa roh, ya, orang kita diam, ya, tumpang tangan itu, terima urapan, roboh dia. Padahal Anda nggak senggol. Dia merasakan ada seperti ada angin yang meniup mereka. Itu manifest namanya. Ya, manifestasi daripada Roh Kudus, ya, yang diterima oleh orang-orang itu. Nah, manifestasi Yesus juga ada dalam bentuk perubahan karakter atau sifat Anda. Nah, manifestasi Bapak ini beda lagi nanti. Anda akan penuh dengan hikmat, ya, untuk menentukan ini dan itu seperti Bapak berpikir, ya. Yang kedua, manifestasi dari Bapak ini nanti Anda akan ditakuti oleh roh maut. Roh maut nggak bisa dekat-dekat dengan Anda. Kenapa? Alasannya cuma satu. Satu-satunya yang tak pernah dan yang tak akan takluk kepada maut, itu adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus pernah takluk kepada maut, bukan? Mati 3 hari itu namanya takluk kepada maut. Walaupun dia menyerahkan untuk menebus dosa manusia, menggantikan Anda, betul nggak? Harusnya Anda yang ditelan oleh maut. Tapi dosa Anda diambil oleh Tuhan Yesus, dan Yesuslah yang masuk ke alam maut itu. Tapi Bapaknya membangkitkan kembali. Ya, karena dia pernah mati, artinya Tuhan Yesus pernah dikalahkan. Amin. Tangkap dulu ya. Jangan nanti salah paham. Masa Tuhan Yesus kalah dengan maut? Masa Tuhan Yesus takluk dengan maut? Iya, mati itu artinya ditaklukkan, takluk kepada maut. Ya, saya ulang-ulang di sini dulu ini. Supaya Bapak Ibu Saudara nggak salah mikir. Ya, lalu mulai bilang, Gideon itu sesat nih. Masa Tuhan Yesus takluk kepada maut? Dari mana? Mati itu artinya takluk kepada maut. Karena dia menyerahkan dirinya untuk dikuasai oleh maut. Amin. Nah, satu-satunya yang nggak pernah tersentuh dan nggak pernah terkalahkan dan tak pernah dikuasai oleh roh maut, itu cuma satu, yaitu Allah Bapa. Amin. Nah, ketika Anda mengalami kepenuhan Allah Bapa dalam diri Anda, orang-orang yang seperti ini
Saya percaya manifestasi dampak daripada manifestasi daripada Allah Bapa di dalam hidup Anda membuat Anda juga tidak bisa dijamah oleh roh maut dan Anda tak akan dapat dibunuh oleh mereka. Ya, kalau Anda merasa seperti itu, apa yang terjadi? Wah, rasanya luar biasa ya. Kemana-mana Anda tidak takut, ya. Nah, sekarang tahap yang ketiga, ketika berita kebenaran ini diberitakan ke seluruh umat manusia dan disertai dengan kuasa untuk merebut manusia dari tangan si maut, maka maut semakin kehilangan pekerjaan di antara mereka. Amin. Nah, kalau kita semua sudah mengalami hal tersebut, apa yang terjadi? Maut jobless, kehilangan pekerjaan mereka. Dan sebentar lagi kerajaan maut akan bangkrut. Kenapa? Dia bikin perusahaan, produknya nggak ada yang beli. Ya, kenapa? Semua sudah nggak pakai produknya si roh maut itu. Karena kita ada di pihak Allah. Amin. Nah, sekarang tahap yang keempat. Ya, sebelum kita masuk ke ayat-ayatnya malam hari ini. Tahap keempat, kelak maut bersama seluruh kerajaannya akan dibuang ke dalam api neraka. Ya, ini tahapan-tahapan bagaimana kita bisa mengalahkan roh maut itu. Mari kita baca bersama-sama firman-Nya malam hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai ayat yang ke-56 ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah membacanya semuanya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 56. Mari kita baca bersama-sama. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan di sini, ya. Siapa yang ngomong ini? Ini tulisannya Paulus, ya. Kenapa Paulus bisa bicara seperti itu? Paulus itu mengalami upgrade dalam hidupnya, ya. Dia yang berbicara tentang kepenuhan Allah, ya. Kita punya istilah tentang kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah itu dari Paulus ini. Dan saya percaya Paulus itu mengalami tingkatan-tingkatan pertumbuhan seperti itu, ya. Dan kita percaya Paulus itu udah nggak sayang terhadap dirinya sendiri. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dia katakan siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan itu? Penyakitkah, kelaparankah, penjarakah? Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan itu. Cintanya dengan Tuhan luar biasa. Tiap hari dia nyanyi, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah. Hatinya terus melekat kepada Tuhan. Ya, nah orang-orang yang model seperti Paulus ini, ya satu titik dia mengalami pendewasaan yang luar biasa. Ya, tahap demi tahap seperti apa yang kita bahas dari 1 sampai yang ketiga tadi itu dialami oleh Paulus. Sehingga orang model Paulus ini boleh berkata tadi, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ya, artinya apa? Paulus tantang itu maut. Betul nggak? Banyak orang lari. Waktu maut mengejar, dia kabur, dia berlindung, ya, minta tolong dan sebagainya. Tapi justru Paulus tanya itu, ya, ketika ada dia lihat maut di depannya, dia coba ya lawan si maut itu. Dia katakan, "Hai maut, di mana kemenanganmu?" Itu sepertinya bahasanya gini, kamu nggak bakal menang dengan gua, betul nggak? Kamu mau nyerang saya, kamu nggak bisa, gitu loh. Sehingga dia bisa berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Mau trik pakai cara apa saja kamu menyerang aku, nggak bakal berhasil semuanya. Ya, coba saudara,
Ya, kalau Bapak Ibu Saudara bisa berpikir dan mengalami hal yang dialami seperti Paulus ini, bukanlah ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Amin. Nah, sekarang kita lihat dalam Ibrani pasal 2, ya. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ya, perhatikan. Oh, lari. Oh, bukan, belum dulu. Timotius dulu ya. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya, sebelum masuk Ibrani tadi. Nah, ada kelewat satu ayat. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud, ya, dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat, ya, juru selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus, Yesus telah mengalahkan maut. Jadi sekarang secara yuridis, secara hukum, ya, maut itu telah dikalahkan. Amin. Itu secara de jure, ya, secara hukum maut sudah dikalahkan. Tapi secara fakta, de facto-nya kan belum. Betul enggak? Banyak orang yang masih ketakutan dan masih dimakan, diserang oleh roh maut itu. Bagaimana Anda bisa menghidupi, ya, hukum itu bisa berlaku dan terjadi, Anda alami di dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan katakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Amin. Malam hari ini harus sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus telah membereskan, ya, apa yang dipatahkan? Kuasanya maut, bukan mautnya. Mautnya di penjara di alam maut. Tapi kuasanya itu yang telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mematahkan kuasa daripada si maut. Amin. Nah, sekarang lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin. Nah, melalui kematiannya Tuhan Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Dengan demikian, ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Ya, sekali lagi, baca ayat ini baik-baik. Jadi, dua ayat ini ada hubungannya baik sekali ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10, ya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus punya maksud dalam anugerahnya itu, ya, dari sebelum permulaan zaman dikatakan, kedatangan juru selamat kita Yesus melalui Injil telah mematahkan kuasa maut. Betul? Nah, dalam Ibrani 2, 14 dan 15, ini kelanjutannya. Coba dua ayat ini nanti Anda renungkan bersama-sama. Ya. Nah, karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, ya. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa di atas maut. Ya, jadi Yesus menjadi daging juga, firman menjadi daging, menjadi manusia, supaya dia bisa ditelan oleh maut. Gitu ya. Nah, jadi dia yang nggak berdosa dibuatnya berdosa supaya bisa mati. Ya di situ. Nah, 15, dengan demikian
Kenapa Yesus mau jadi tumbal itu kenapa? Dengan demikian Tuhan Yesus membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya akan maut. Amin. Nah, kenapa ada orang takut? Ya, karena dia diperbudak. Betul enggak? Nah, diperbudak. Orang yang ada dalam perbudakan ini, perbudakan dosa ini, mereka sedang terancam. Dia takut dengan maut. Ya, Yesus memerdekakan Anda supaya Anda menjadi orang yang tidak lagi nantinya takut kepada maut. Amin. Nah, apakah ada orang yang nggak takut dengan maut? Nah, saya sedikit mau cerita di sini, ya. Pengalaman dari beberapa orang ya, yang ada di dalam Alkitab dulu, ya. Bagaimana kita lihat Daud, ya. Daud itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Daud itu berkenan kepada Allah. Hatinya melekat kepada Dia. Walaupun dia punya banyak kelemahan, ya, bukan berarti Allah toleransi dengan kelemahan Daud, bukan, ya. Tapi Daud itu hatinya mau dikoreksi oleh Tuhan, ya, sehingga Tuhan sangat sayang dengan Daud ini, ya. Nah, Daud ini menulis hubungan antara dia dengan Tuhannya itu sangat dekat sekali. Sehingga dia tulis dalam Mazmur 23, Tuhan engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, dan ayat terakhirnya, ayat 6 itu ya, katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, kalau terjemahan yang lama dikatakan, kalau walaupun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Nah, kita perhatikan saudara, zamannya Daud aja, ya, itu Yesus belum turun ke dunia. Dia belum jadi tumbal untuk menebus manusia. Yesus belum ditelan oleh maut, ya. Tapi Daud itu bisa punya statement, asal ada Tuhan, betul enggak? Aku tidak takut walaupun dikejar oleh namanya maut. Ya, di lembah bayang-bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya, ya. Dan itu bukan slogan doang. Berapa kali Daud itu mengalami bahaya, baik dengan binatang buas maupun dengan musuh-musuhnya, ya. Nah, cerita klasiknya waktu Daud itu harus berhadapan dengan Goliat. Ketika dia mau kirim makanan buat saudara-saudara yang ada di medan peperangan itu, ya, Daud itu mendengarkan. Dia melihat sebuah pemandangan bagaimana ada orang Filistin yang tinggi besar namanya Goliat itu sedang menista nama Tuhan dan mengolok-olok bangsa Israel. Dan lucunya lagi, semua bangsa Israel itu, tentara-tentara Israel yang ada di medan peperangan itu, gak ada yang berkutik sama sekali. Termasuk rajanya si Saul. Ya. Waduh, Daud itu gemesnya luar biasa. Ya. Israel itu artinya Prince of God. Ya, anaknya Allah. Ya, anaknya Allah. Kenapa sekarang ngalami kena intimidasi seperti itu dan ketakutan begitu luar biasa? Roh ketakutan sudah merambah seluruh pasukan Israel termasuk rajanya yaitu Saul. Ya. Lah, Daud nggak rela, Saudara. Dia mulai lahan sedikit ya, dia ngomong itu. Siapa orang itu? Wah, itu Goliat gini. Wah, ya, nggak boleh orang gitu menghina kita seperti ini. Aku mau lawan dia. Bawa aku ke raja. Loh, nggak, itu saudaranya Eliab itu udah marah sama dia itu. Kamu kesini suruh kirim makanan, cepet pulang. Oh, nggak bisa. Loh, nggak, kita nggak boleh takut dengan namanya maut. Kita nggak boleh takut dengan namanya ancaman seperti itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Betul nggak? Itu yang dilakukan oleh Daud ya, akhirnya sampai ke Saul. Ya,
Saul lihat posturnya gitu ya, masih imut-imut, masih kemerah-merahan seperti gitu ya. Emang kamu bisa apa? Lalu Daud mulai menceritakan pengalamannya. Tuanku, jangan lihat parasku, jangan lihat usiaku, ya. Tapi aku punya hubungan dengan Tuhan, ya. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perlindunganku. Nah, Tuhan adalah kubu pertahananku. Nah, Bapak Saudara, lalu Daud menceritakan bagaimana dia itu disuruh menjaga kambing domba milik bapaknya. Nanti kalau ada bahaya, ada beruang, ada harimau, ya, singa yang akan menerkam domba-domba milik bapaknya itu. Daud tidak kabur. Daud mulai membela, melindungi domba-dombanya. Dia berkata, sebelum engkau jamah domba-domba ini, langkahi dulu mayat gua. Itu Daud luar biasa ya. Ketika beruang atau singa itu mulai maju, ditangkap oleh Daud, disobek mulutnya. Ya, Daud mengalami kemenangan. Luar biasa. Kenapa Daud bisa menang dengan singa? Kenapa Daud bisa menang dengan harimau? Karena dia nggak takut. Ya, kenapa dia nggak takut? Karena dia percaya ada Tuhan yang menyertai di dalam kehidupannya. Kekuatannya seperti itu. Nah, ketika ada di medan peperangan seperti ini, dia cerita kepada Saul itu. Itu yang saya alami Tuhan. Dan sekarang Tuhan, ya, itu orang-orang Filistin yang nggak bersunat itu, akan aku buat nasibnya sama dengan singa dan beruang itu. Aku akan sobek-sobek. Aku akan binasakan dia. Emang kamu nggak takut? Siapa takut? Ya, pakai clear. Siapa takut? Daud tidak takut. Amin. Nah, akhirnya raja kasih pakaiannya ya. Tapi kebesaran ya. Aku tak biasa pakai yang begini, tanggalkan semuanya. Dia pakai celana pendek, celana gembalanya itu ya, dan sampai bajunya ya, dia ambil 5 batu kecil-kecil, diumbankannya ya. Apa yang terjadi? Kena jidatnya Goliat itu ya, mati. Tapi sebelum dia umbankan itu, terjadi dialog ya. Daud itu diintimidasi oleh Goliat, bukan? Sang kamu aku tuh anjing. Kamu bawa tongkat seperti itu. Ya enggak? Ya, apa ini? Itu enggak loh. Emangnya di Israel udah enggak ada lagi tentara atau jagoan yang hebat. Sehingga anak kecil yang ingusan disuruh maju ke sini ini. Dan bawa tongkat pula seperti ini. Ya, nah, dia coba diintimidasi oleh si Goliat ini. Ya, Goliat pamerkan pedangnya. Goliat pamerkan bajunya. Dan dia pamerkan postur tubuhnya yang muang besar itu. Tapi Daud tidak gentar. Dia katakan begini, kamu datang dengan pedang. Tapi aku datang atas nama Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Dulu belum namanya belum Tuhan Yesus. Ya, nama Yesus itu kan setelah lahir dari Maria. Dalam nama Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dengar diumban batu itu. Cas gitu. Kena jidatnya. Teong. Ya. Itu raksasa yang segemuk gede begitu loh. Ya. Langsung ambruk. Ya, Daud lari ke tempatnya Goliat itu, ya. Lalu diambil pedangnya, dihunus, mati gitu. Nah, kita lihat kenapa Daud bisa menang atas maut. Karena dia tidak terintimidasi. Karena dia tidak takut. Kenapa tidak takut? Dia pegang, dia punya jaminan. Dia berlindung di tangan Tuhan yang kuat itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan. Tuhan mau di akhir zaman ini, ketika roh maut itu sudah mulai bekerja, ya. Nah, anak-anak Allah harus punya mental yang kuat. Anda bukan orang yang takut akan maut. Anda adalah generasi yang nantinya mengalahkan maut. Amin. Nah,
Karena Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Anda akan dilatih oleh Dia supaya Anda nantinya menjadi kuat ketika waktu itu tiba. Amin. Nah, sekarang kita lihat ayatnya lagi. Maut ya, ternyata membutuhkan ketakutan ya. Maut itu membutuhkan ketakutan untuk agar dapat mencabut nyawa seseorang. Ya. Sekali lagi, maut membutuhkan ketakutan agar dapat mencabut nyawa seseorang. Jadi sekarang pekerjaan roh maut itu apa? Mengintimidasi Anda dulu. Kalau Anda sudah ketakutan, Anda sudah cemas, Anda sudah ragu, Anda sudah bimbang, Anda sudah ngeper seperti itu. Nah, ditelen sama dia. Amin. Nah, jadi sekarang boleh kita katakan, kita ambil sebuah kesimpulan, ya. Kalau memang maut itu membutuhkan ketakutan agar dapat mencabut nyawa seseorang, kesimpulannya sekarang begini. Bila engkau tak takut kepadanya, maut, maut tak dapat membunuhmu. Anda bisa karena Anda takut sama maut. Amin. Nah, Bapak Saudara, hari-hari ini kita tahu ya, seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah, bukan? Ya, COVID-19. Nah, saya nggak mengatakan bahwa virus COVID itu nggak ada. Virus COVID itu ada, ya, ada, ya. Memang ada juga orang yang mati karena kena virusnya, ya enggak? Tapi nggak sedikit orang yang mati sebenarnya bukan karena virus, ya, karena ketakutan. Karena ketakutan yang berlebihan, akhirnya dia mati karena ketakutan. Nah sekarang kita tahu, apapun alasannya, apapun kondisinya yang dipakai oleh roh maut untuk mengintimidasi Anda, sekarang kita mulai tingkatkan imunitas iman kita. Ya, kalau dokter katakan, kalau mengalami masalah seperti ini, ya masa-masa pandemi seperti ini, tingkatkan imunnya, autoimunnya. Betul enggak ya? Dicek bagian itu. Nah secara roh, imun, ya, autoimun Anda secara iman itu juga harus ditambahkan. Ketika autoimun Anda itu terus meningkat. Ya, itu semua bentuk intimidasi, apapun juga, Anda bisa katakan nanti. Ya, apapun nama di atas, apapun nama itu boleh kamu lemparkan kepada saya untuk mengintimidasi saya. Tapi ketahuilah, saya punya satu nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Wah, dulu kalau saya jadi WL deh ya, tahun-tahun 90-an, itu lagu paling saya suka. Ya, bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Ya. Padahal saya ulang di bagian, nama Yesus, Yesus. Wah sampai mau bilang Yesus, Yesus saya bisa 100 kali. Ya, sampai pemain musiknya lirik-lirik gitu loh. Kapan selesainya? Yesus, Yesus, Yesus. Ya loh. Nah setelah itu selesai pres, lalu saya katakan, mari saudara, nama itulah nama yang layak untuk ditinggikan. Ku tinggikan namamu Yesus. Amin. Oh saudara, bukan sekedar nyanyian. Banyak orang kadang-kadang hanya bisa nyanyi, tapi nggak bisa menghayati dan mengalir. Banyak orang bisa pilih lagu, itu enggak ya? Menurut ini supaya bisa ya dirasakan secara jiwa kepada oleh jemaat-jemaat itu. Tapi nggak bisa ngeflow, betul nggak ya? Untuk masuk dalam rohnya, ya. Nah di sini penting. Sekarang kita lihat
Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Punya enggak nama itu dalam diri Anda? Jangan sampai lupa dengan nama itu. Ada orang ditanya nih, nama anakmu siapa? Bentar ya, bentar. Cari kakak dulu. Cari kakak, nama anaknya lupa. Padahal dia yang kasih nama dulu. Betul enggak itu? Ada orang model begitu. Ya, ya, nama anakmu siapa? Lupa. Gitu. Ada orang tanya, nama alamat rumahmu mana? Itu. Waduh masih cari, bingung gitu ya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang harian yang sudah harusnya Anda hafal dalam hidup Anda. Nah sekarang lebih lagi, kalau orang tanya, nama apa yang boleh kamu andalkan? Anda hanya berkata, hanya nama Yesus. Amin. Yesus. Hanya nama Yesus. Amin. Nama itu jangan sampai menjadi pecundang di dalam hidup Anda. Karena Anda latah untuk mengatakannya. Tapi katakan, sebut nama itu dengan iman. Amin. Maka ada kuasa yang luar biasa. Jadi kalau nyanyi jangan asbun, asal bunyi. Ya, apalagi orang Jawa bilang asma, asal mangap. Gitu. Jangan, atau enggak ya? Benar-benar dengan segenap Anda hayati semuanya ini, Anda sadari, saya sedang meninggikan sebuah nama yang menjadi andalan dalam kekuatan saya ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ayat berikutnya ini sekarang. Ya. Jadi, kita punya prinsip yang baru. Bila engkau tak takut kepada maut, ia tak dapat membunuhmu. Amin. Camkan baik-baik. Anda boleh tulis, lalu taruh di jidat Bapak Ibu Saudara. Kalau bangsa Israel dulu kan taruh di dahimu, taruh di dadamu, taruh di ambang-ambang pintu ya. Nah sekarang ingat-ingat baik-baik ya. Bila engkau tak takut kepada maut, maka maut tak dapat membunuhmu. Amin. Ya. Terus orang yang hidup di dunia ini dan tak punya alasan untuk tidak takut kepada maut, ya, akan mati lebih cepat, ya. Tapi yang memiliki keberanian dan tak takut sedikit pun di dalam hatinya akan mengalahkan maut dan dapat mencapai 120 tahun umurnya atau bahkan lebih lama daripada itu. Mau umurmu panjang? Ya, jangan takut dengan maut. Amin. Nah, sekarang kita lihat Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus ya, Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya kita yang mengalami maut, harusnya kita yang ketakutan dengan maut, tapi Yesus sudah gantikan posisi itu. Ya, dan Anda sekarang tak perlu lagi mengalami maut, bahkan Anda tak boleh lagi untuk takut kepada maut. Amin. Nah, ya. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai ayat 54. Ya. Paulus katakan lagi, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, jadi untuk mewujudkan maut telah ditelan dalam kemenangan ini, ada persyaratan. Yang binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya.
Nah, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan tidak dapat mati, baru digenapi tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Nah, apa itu saudara? Ya, pengertian dari ya yang binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Apa itu? Menjadi manusia baru. Ciptaan baru di dalam Allah. Ya. Nah, ini penting. Kelahiran baru Anda ini nanti akan menghasilkan manusia-manusia yang punya status yang baru. Ya. Yang bisa mati itu manusia. Yang nggak bisa mati itu Allah. Betul nggak? Dari manusia, Anda sekarang derajatmu diangkat. Status Anda diubah. Anda bukan anak manusia lagi. Tapi Anda sekarang adalah anak Allah. Amin. Nah, mulai ada benih ilahi yang harus dipupuk supaya terus bertumbuh di dalam kehidupan Anda. Semakin hari. Dimulai dari mana? Tingkat kesadarannya dulu. Ya, siapa Anda? Jadi kalau Anda berdoa di hadapan Tuhan, Anda terus mengakui bahwa Anda itu adalah orang yang lemah sebagai victim. Itu enggak ya? Oh Tuhan. Ya toh? Aduh, kalau doa itu kalau udah dimulai dengan kata oh gitu loh. Itu rasanya kayaknya ada sesuatu yang beban atau sampah yang di dalam ini ya, yang mau dikeluarkan kepada Tuhan. Oh Tuhan gitu ya, kalau udah begitu loh. Ya. Lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Lihatlah Tuhan, kami ini adalah orang berdosa. Kami ini orang yang lemah. Ya, kami kalah terus Tuhan, utang saya banyak di mana-mana. Pokoknya ngakui semua kelemahan dan kecacatan-kecacatannya seperti itu. Ya. Tapi Anda harus mengerti, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sudah hapus segala dosamu, Dia sudah pulihkan semua kecacatanmu. Anda bukan orang cacat lagi. Anda bukan orang hina lagi. Sekarang Anda adalah orang mulia yang telah dipulihkan oleh Allah. Enggak pantas sebenarnya ngomong seperti itu di hadapan Allah yang telah mengirimkan anaknya untuk menebus Anda. Betul enggak? Memang awalnya Anda seperti itu. Ketika Anda mulai ditebus oleh Tuhan Yesus, nasibmu sudah mulai berubah. Di mata Allah kamu sudah berubah. Di mata Bapak kamu sudah berubah. Walaupun keadaanmu mungkin belum berubah. Amin. Kenapa? Ide itu datangnya dari Bapak. Karena begitu besar kasih Bapak ini akan dunia ini, Dia kirimkan anaknya yang tunggal untuk jadi tumbal. Betul enggak? Supaya Anda yang buruk ini diubah menjadi baik, menjadi mulia, supaya Anda yang salah itu diubah menjadi benar. Seperti itu. Ya. Nah, kalau udah Allah Bapa itu rela, betul enggak? Membawa Yesus anaknya yang tunggal itu turun untuk mengupgrade Anda, mengubah Anda untuk jadi jauh lebih baik. Sekarang Anda ikutin saja keinginannya Bapak. Ketika Anda datang kepada Bapak, cuma satu, ya, Bapak Surgawi, aku mengucap syukur. Engkau layakkan aku jadi anakmu. Sehingga aku hari ini bisa berkata, ya Aba Bapak, ini aku anakmu. Ya. Nah, Anda sekarang datang kepada Bapak bukan sebagai orang yang hina, yang ancur-ancuran seperti itu, bukan. Anda datang menghadap Bapak sebagai orang yang sudah dipulihkan dan status Anda adalah anak. Amin. Nah, ketika Anda sudah menjadi anak Allah itu, dunia mencoba untuk mempengaruhi Anda dengan segala situasi dan kondisinya yang ada di sekitar maupun keberadaan Anda, supaya Anda mulai ragu tentang status Anda sebagai anak
anak Allah. Amin. Nah, tapi kita lihat dalam kisah anak terhilang. Walaupun si anak itu sendiri sudah nggak layak untuk jadi anak. Bapaknya yang bilang, nak, sekali anak, tetap anak. Ya, nggak ada namanya bekas anak. Bekas tetangga banyak. Ya, bekas anak nggak ada. Kamu adalah anakku. Kamu adalah putra putriku. Putra putri kerajaan surga. Mengucap syukur dulu. Dalam keadaan seperti ini, ya, pekerjaan Tuhan itu harus mulai Anda ingat terus. Ya, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau mundur lagi. Dengarlah. Mundur dari apa? Mundur dari pengharapan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena cintanya kepada kita. Ya, dia ubah nasibmu seperti itu. Malam hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara mulai bertumbuh kuat ya dalam kesadaran ini dulu. Ya, kalau kesadaran ini digoyahkan dan Anda ditipu kembali oleh si iblis, buru-buru jadi mengalahkan maut. Ya, ide gagasan pelajaran kita malam hari ini tentang mengalahkan maut nggak bakal Anda bisa alami. Dan bukan Anda orangnya yang mengalahkan maut. Mungkin justru Anda yang ditelan oleh maut nantinya. Ya, tapi harus ada persyaratan demi persyaratannya. Ya, yang tidak binasa ini harus mengenakan yang binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat yang akan mati ini mengenakan tidak dapat mati. Baru dia berkata, ya, maut ditelan dalam kemenangannya. Amin. Nah, kemenangan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, oke, ya malam hari ini terus. Dengan lenyapnya ketakutan akan maut, ya, Anda dibuatnya menjadi berani menghadapi maut, dan setelah melewati kematian, Anda akan dibangkitkan lagi oleh kuasa Allah. Setelah Anda mengenakan tubuh kebangkitan, maut sama sekali tak berkuasa lagi atas hidup Anda. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Amin. Nah, saya ingat satu hamba Tuhan, namanya Smith Wigglesworth, ya. Dia dicatat dalam bukunya, ya, yang menulis tentang biografinya dia, dicatat katanya membangkitkan orang mati sampai 23 kali. Ya, Smith Wigglesworth loh. Ya, padahal dia orang sederhana, dia orang Inggris ya. Nah, orang sederhana sekali, tukang ledeng. Dulu dia buta huruf, bisa baca Alkitab, baca tulis, ya, diajari oleh istrinya, namanya Polly, istrinya itu, ya. Nah, sampai akhirnya dia tiap hari baca Alkitab itu, dan bacaannya setiap hari hanya Alkitab. Dia nggak pernah baca koran, apalagi baca radio nggak pernah. Dia nggak pernah, dia cuma baca koran, atau enggak ya. Nah, pokoknya dia setelah diberi kemampuan bisa baca, dia hanya baca firman, baca firman. Nanti kalau ada temennya, hamba Tuhan lain itu datang ke rumahnya ya, mau bersandang begitu, terus temennya itu bawa koran sama payung gitu ya. Nah, mau pakai jas, kalau orang mereka sana kan jas gede-gede itu ya. Lalu sebelum masuk, itu dari pintu bilang, taruh itu payung di situ. Ya. Terus jasnya diambil ya. Yang dikempedi itu kan ada koran. Itu apa itu? Koran, ya. Jangan bawa masuk ke rumahku, sampah itu. Itu si temennya bilang gini, bro, ini bukan sampah, baru beli tadi. Jadi bukan koran bekas. Ya loh, nggak peduli baru atau lama, ya kami tak terima. Nah ternyata ya orang baru tahu, Smith itu nggak suka baca koran. Bacaannya cuma satu, firman. Karena apa? Dia punya tekad. Dia hanya mau diisi dengan firman saja dalam hidupnya ini. Gak heran, hidupnya bertumbuh luar biasa. Kuasa Allah menyertai dalam hidupnya. Roh maut takut sama dia. Ya, jadi kalau dia ngadain KKR-KKR gitu,
dengar nama Smith itu roh-roh itu udah ketakutan semuanya. Jadi namanya ditakutin di alam maut. Itu namanya Smith Wigglesworth itu ya. Nah, satu kali ya dia itu dapat telegram ketika dia lagi pelayanan begitu, tetangganya mati. Lah disebut si A ini mati, dia bilang, jangan dikuburin dulu ya, tunggu saya sampai pulang. Orang bingung, kenapa itu? Akhirnya dia cepat-cepat pulang. Ya, lah pulang, udah ditaruh di meja begitu gitu. Mana orangnya? Oh itu. Nah, dia angkat, ditaruh di pojokan gitu, ditonjok perutnya 3 kali. Bangun, 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 batuk dia. Bangun itu orang, gitu. Padahal udah mati lama itu, ya. Nah, jadi jangan tiru, nanti ada orang mati, Anda taruh di pojokan, Anda tonjok gitu, Anda dikeroyok orang sekampung nanti. Kalau nggak disuruh Tuhan jangan ya. Nah itu Smith begitu, saya pengen kayak begitu ya. Nah bagaimana tahu? Bangun, bangun, langsung ya. Terus Smith itu bilang begini, kenapa saya sampai harus berjuang merebut nyawa orang ini kembali? Karena saya berjanji dengan Tuhan. Orang ini nggak boleh mati sebelum terima Yesus. Itu terikat dengan sebuah perjanjian. Orang ini nggak boleh mati sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena sebenarnya ya sebelumnya ini orang ini kalau diinjilin, diajak ngobrol tentang Tuhan itu selalu meremehkan gitu loh. Lalu Smith itu berjanji dengan Tuhan, Tuhan, dia nggak boleh mati sebelum kenal Engkau. Ya, ketika dengar dia mati, dia harus cepat-cepat bangkitin dulu. Ketika udah bangkit pertama kali apa yang dikatakan oleh Smith? Mau percaya Yesus enggak? Dua orang mati itu ngangguk. Iya, saya percaya, saya percaya. Ya, orang itu hidup beberapa tahun lagi, itu ya. Nah, satu kali istrinya, ya, itu mati juga, ya. Lalu dia dapat kabar itu, dia cepat pulang juga. Dia masuk ke kamar, ya, lalu di mana istrinya dibaringkan di situ, lalu dia hidupin istrinya. Bangun! Istrinya bangun, saudara. Ya, enak itu ya. Orang mati cuma dia, bangun, bangun dia. Lah, ketika bangun, istrinya tuh bilang gini, ngapain kamu bangunin saya? Lah aku butuh kamu, gini. Nah, tapi aku udah enak di sana. Terus Smith itu bilang, oh udah enak ya? Ya sudah, mati lagi sudah. Itu enak banget ya. Orang mati, bangkitin, hidup lagi, mati lagi gitu ya. Nah, itu masalah maut itu gitu ya. Nggak menjamah, nggak menyentuh. Itu kayak sama Smith itu nurut. Nah, Bapak Saudara, kalau ada orang-orang muda Smith Wigglesworth seperti itu, ya, dia mau taat kepada Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan dalam hidupnya, dan akhirnya kuasanya luar biasa. Cara Bapak Ibu Saudara juga mengalami seperti itu, ya. Di mana kasih Kristus 1-3 tadi tahapan itu harus terjadi dalam kehidupan Anda. Sebelum masuk tahapan keempat, ya. Di mana di tahap keempat itu nanti maut itu akan dilemparkan, ya, atau ditawan dulu untuk waktu yang cukup panjang, yaitu 1000 tahun. Nah, disinilah kita berbicara tentang adanya pengangkatan dan kerajaan 1000 tahun. Ya, katakan telah tiba saatnya aku sedang membangkitkan pasukan orang-orang dengan membawa kehadiranku yang nyata. Itu adalah saat perang akhir gerejaku yang benar melawan kuasa kegelapan. Ya, nah perhatikan, itu akhir dari kerajaan si iblis. Iblis akan meninggikan antikris sebagai puncak usaha bertahan. Nanti ada satu tokoh politik yang didudukkan untuk memimpin, ya, duduk di bait suci di Yerusalem, ya, itu antikris. Namun Tuhan Yesus akan menghancurkannya sama sekali dan menawan iblis di jurang yang tak beralas, ya. Nah, atau jurang maut 1000 tahun lamanya. Ya, ketika iblis dan antek-anteknya termasuk antikris dan anak buahnya dilempar ke jurang maut itu, bumi dan alam roh semuanya menjadi damai.
Karena lamanya 1000 tahun, maka disebut 1000 tahun damai. Amin. Nah, Allah Bapa katakan gini, ya. Anakku membutuhkan pasukan untuk melakukannya. Ya. Aku akan memakaimu untuk membangkitkan pasukan semacam itu. Jadi yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, dan khususnya murid-murid discipleship, ya, pemuridan yang ada di Revival Total Ministry ini, Anda adalah orang-orang yang direkrut masuk menjadi pasukan-pasukan akhir zaman yang disiapkan untuk berperang melawan maut ini. Amin. Nah, makanya Bapak katakan, aku akan memakaimu untuk membangkitkan pasukan semacam itu. Ya. Nah, jangan bingung dengan masalah kebangkitan dan pengangkatan atau rapture. Banyak orang itu kan sibuk. Kapan ya Tuhan Yesus datang? Kapan rapture-nya ya? Oh, ini vaksin ini ada hubungannya dengan ini enggak? Dalam macam gitu. Orang hanya disibukkan dengan hal seperti itu. Tapi tanpa mempersiapkan diri untuk masuk menjadi orang-orang yang dipersiapkan dalam peperangan akhir zaman nanti. Amin. Kalau Anda hanya ya mengikuti berita-berita, Anda akan jadi takut. Yang dicari oleh Allah adalah orang yang enggak takut. Orang yang enggak takut tidak bisa ditelan oleh maut. Orang yang takut, mereka yang cepat ditelan oleh maut. Amin. Nah, saat itu adalah saat kebangkitan bagi peperangan akhir. Ya, itu adalah masa tuaian buah sulung. Seperti kata Alkitab. Apa itu buah sulung, Bapak Saudara? Buah sulung itu adalah buah dalam pohon yang matang duluan. Ya. Anak-anak Allah yang dididik dalam pengajaran seperti ini dan mengerti dia harus bertumbuh, dia akan matang lebih dulu daripada yang lainnya. Sehingga Anda bisa disebut buah sulung. Amin. Dan itu terjadi sebelum masa rapture. Ya. Jadi hari-hari ini harus ada orang-orang yang mengalami seperti ini. Didewasakan. Ada orang itu enggak peduli. Buat apa? Ya, belajar tentang alam roh, tentang ini, tentang itu. Yang penting cien, yang penting duit. Ada orang yang ledek seperti itu. Ya, dia bilang ini, Gideon, ngapain sih ngajarin tentang alam roh? Ngapain sih ngajarin tentang perubahan-perubahan gitu? Yang penting, ya tahu enggak, usaha lancar, duitnya banyak. Ya, nah, selalu begitu. Ya, memang saudara, kalau jadi hamba Tuhan hanya bicara tentang duit, tentang kesuksesan, tentang kemakmuran. Memang Anda laku, orang semua mengundang Anda, betul enggak? Tapi tanggung jawab Anda di hadapan Tuhan. Nanti hitungan terakhir, Anda dikatakan hamba apa nanti? Ya, nah tugas hamba-hamba Allah adalah mendewasakan jemaat. Amin. Untuk mereka bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi orang yang tidak takut dengan maut dan dipersiapkan untuk peperangan akhir zaman nanti menjadi pasukan daripada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, ya, nanti ada cerita begini. Ketika di langit, ya, kerajaan 1000 tahun itu sebelum berakhir, ya, nanti Tuhan Yesus akan turun, betul enggak ya? Dia akan turun menghancurkan ya, musuh-musuhnya itu. Siapa yang dibawa turun itu? Mereka yang sudah tumbuh, yang sudah sempurna. Jumlahnya enggak banyak. Yesus turun itu dengan 144.000. Betul enggak? Nah, apakah Anda termasuk 144.000 itu? Bukan 144.000 penginjil Israel, bukan. Tapi ini Anda ikut rapture, betul enggak? Nanti ikut turun bersama dengan Tuhan Yesus. Coba nanti baca lagi. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Ini bab tentang akhir zaman ini kan masih panjang.
Cerita ini nanti saya ulang lagi nih. Tapi saya ingatkan dulu, ya. Menjadi buah sulung itu ada gunanya. Anda adalah kandidat yang diajak turun nanti bersama dengan Tuhan. Karena Anda layak untuk menghakimi kedua suku itu. Siapa yang boleh menghakimi? Paulus katakan, ya toh, kamu boleh melakukan penghukuman kalau ketaatanmu sudah sempurna. Amin. Nah, yang nggak sempurna, nggak boleh ikut menghakimi kedua belas suku Israel nanti. Apakah Anda orang yang siap memang dipilih nantinya untuk ikut menghakimi? Pernah mikir gitu atau tidak persoalannya? Malam hari ini saya harap mulai kepikiran. Ya, kalau perlu semalam nggak tidur. Mulai kepikiran. Nah, nanti kalau sudah begini, biasanya saya panen WhatsApp. Atau enggak ya, Pak gini-gini, Pak gitu-gitu. It's okay. Ya, saya akan jawab. Ya, apa yang Anda mau pertanyakan. Ya, enggak? Karena apa? Saya mau Bapak Ibu Saudara nantinya bertumbuh semuanya. Dan Tuhan mau, ya, RTM ini harus mempersiapkan generasi-generasi yang tidak takut dengan maut dan nantinya adalah menjadi pasukannya Tuhan Yesus untuk dibawa turun ke bumi ini. Karena Anda adalah buah sulung. Amin. Nah, banyak orang cerita buah sulung cuma masalah persepuluhan, duit. Ini lain lagi, saudara. Buah sulung yang ini lebih penting. Amin. Nah, jangan takut kalau saya bilang, saya bicara tentang buah sulung. Saya nggak akan ambil duit dari kocek Anda. Betul nggak? Saya dipelihara oleh Tuhan. Ya, mulai belajar seperti itu. Jadi waktu khotbah begini nggak ada intrik-intrik untuk memanipulasi Anda, tidak sekali. Ya, tujuannya murni supaya Bapak Ibu Saudara bertumbuh, itu saja. Titik. Ya, urusan masalah kehidupan saya Tuhan jamin, Tuhan pelihara. Amin. Jadi kalau saya bicara bulang sulung, bukan bicara buah sulung tentang duit, bukan. Tapi saya sedang bicara tentang buah sulung yang lebih hebat lagi. Yaitu orang-orang yang disempurnakan lebih cepat daripada orang-orang lain. Yaitu Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Nah, saat itu adalah saat kebangkitan bagi peperangan akhir itu adalah masa tuaian buah sulung seperti kata Alkitab. Mereka akan disatukan dengan raja mereka dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Ya, saya kira yang akan jadi mempelai Tuhan Yesus itu adalah buah sulung. Banyak orang yang rapture, tapi orang yang rapture itu nanti dibagi 3 kelompok, bukan? Ada tamu undangan, ada yang dibuang retak-retak gigi, ada yang menikah dengan Yesus. Siapa yang boleh menikah dengan Tuhan Yesus? Pasti yang sudah akil balik, ya, yang sudah dewasa. Yesus nggak mau nikah dengan anak-anak, repot. Nah, semuanya akil balik seperti itu. Amin. Nah, terus Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Ya. Malam ini sampai jam 10 ya. tenang ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara begitu haus ya, begitu lapar dengan kebenaran seperti ini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum akhir tadi sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, ini ayat tadi ya, di mana iblis dan antek-anteknya sama setan tuh nanti akan dibuang 1000 tahun ya di jurang maut supaya enggak menyesatkan bangsa-bangsa. Nah, itulah masa kerajaan 1000 tahun ya. Nah, Allah Bapa berkata begini, aku akan melemparkan mereka ke jurang maut 1000 tahun lamanya supaya mereka mengerti siapa yang paling berkuasa di atas dunia ini.
Jadi ketika antikris mulai duduk di bait suci, Abaddon mulai keluar dan menyiksa banyak orang, sehingga terjadi aniaya yang besar itu, kesusahan besar itu terjadi. Ya, mereka anggap ya dia yang paling berkuasa. Ya, tapi setelah itu 7 tahun selesai, ada enggak? Yesus turun, hancurkan mereka. Ada enggak? Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu kenapa iblis harus dihancurkan, harus ditawan di sana ini. Disinilah salah satunya. Supaya semua makhluk boleh melihat, menyaksikan. Sebenarnya siapa yang boleh dikatakan yang paling berkuasa di jagat raya ini? Ya, nah, sekarang kita tahu ada perebutan kuasa supaya diakui, ya. Tapi siapa yang berhak mendapatkan pengakuan dia yang paling berkuasa? Hanya dia, Eloah. Betul enggak? Dia yang paling berkuasa. Amin. Setelah seketika lamanya, mereka akan dilepaskan lagi. Sebagian dari mereka akan memilih, ada yang bertekuk lutut kepada Tuhan Yesus, dan beberapa akan tetap mengikuti si iblis untuk mengambil kesempatan terakhir untuk menyesatkan seluruh bangsa-bangsa lagi. Tapi waktunya enggak panjang. Ya. Nah, ada penyesatan kedua setelah 1000 tahun itu. Itulah babak terakhir sekali dari peperangan rohani. Bapak membutuhkan banyak bejana bagi kehadiran Allah untuk melakukan itu semuanya. Amin. Dia mau hadir, dia mau berperang dengan maut itu untuk mengalahkannya. Tapi dia sekarang membutuhkan bejana-bejana, yaitu Anda dan saya. Amin. Nah, Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati lainnya tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Pemenang itu ditandai dengan mereka bisa bangkit. Walaupun Anda mungkin tidak hidup sampai pada rapture nanti. Tapi paling enggak, Anda adalah orang yang nantinya dari kubur Anda itu adalah orang yang dibangkitkan juga. Amin. Ya. Nah, Wahyu 20 ayat 6 sampai 7. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Ya, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi ada perang Armageddon, ya. Armageddon itu sebenarnya setelah 7 tahun setelah antikris itu perang Armageddon. Nah, Gog dan Magog itu setelah kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, itu membedakannya di situ, ya. Nanti dijelaskan lebih detail di pelajaran berikutnya, ya. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sampai di sini dulu, ya. Besok kita akan lanjutkan masih tentang roh maut. Siapa yang memusnahkan maut sekarang? Ya. Siapa yang memusnahkan maut? Kita akan pelajari bersama-sama, ya. Jangan ketinggalan. Besok hari Jumat, ya. Besok bisa kita belajar lagi tentang hal ini supaya Bapak sudah semakin mengerti tentang pekerjaan maut. Dan yang kedua adalah bukan hanya mengerti, tapi Anda juga orang yang dipersiapkan supaya Anda tidak ditelan oleh maut, dan Anda adalah orang-orang yang juga ikut menjadi pasukan untuk mengalahkan maut tersebut. Amin.
Nah, puji Tuhan, terima kasih. Bagi Bapak Saudara yang ada di Facebook, yang pengen tanya jawab, silahkan ya di link itu dalam undangan itu ada ya, linknya Zoom, Bapak Saudara bisa klik situ, nanti Anda akan terhubung dengan Zoom kami. Nah, nanti bisa ngobrol selama 1 jam ke depan ya. Nah, kami masih ada 1 jam ke depan untuk kita ada sesi tanya jawab ya. Nah, Bapak Saudara yang lainnya ya, nah, kalau memang ada keperluan ya silahkan, tapi kalau enggak usah keluar dulu. Terus ya, sambil dengerin ada teman-teman yang ada pertanyaan atau kesaksian, dan itu juga membangun dan itu lebih penting kita semuanya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya.